Bapak ingat gak Pak, ada orang nih Pak, ada orang ngomong kalau nipu rakyat hukum mati. Tahu. Saya berkeyakinan tidak mungkin KPK menangkap Noel kalau tidak memberitahu istana dulu. Pak Prabowo. Di Indonesia itu kalau sungguh-sungguh mau menangkap koruptor, itu gampang kok. Koruptor itu seperti kebun binatang di sini. Mau lihat kemana? Mau cari jenis kucing, apa ular, apa burung. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Pak Mahfud, Iya. kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja, ada Pak Mahfud di sini. Pak, saya mau nanya aja, Bapak ingat gak Pak, ada orang nih Pak, ada orang ngomong kalau nipu rakyat hukum mati. Tahu. Kalau korup hukum mati gitu. Berani nggak gitu? Ya. Ada orang ngomong gitu Pak. Iya, ada orang ngomong gitu. Edi ya Pak. Hah? Edi ya korup Pak. Iya. Ya yang sekarang sedang ramai kan itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ke Bapak. Kita satu-satu ya Pak ya? Oke. Pertanyaan kita, saya satu-satu gitu. Kalau teriak-teriak hukum mati, apakah bisa hukum mati Pak? Tidak bisa kalau atas permintaan yang bersangkutan gitu ya. Karena hukum pidana itu kan tidak menggantungkan pada pengakuan dan permintaan orang yang menjadi terdakwa atau menjadi pesakitan hukum. Kalau tetapi itu teorinya itu memang boleh hukum mati. Di dalam undang-undang itu dalam keadaan tertentu hukuman mati bisa dijatuhkan kalau korupsi itu dilakukan dalam negara dalam keadaan krisis. Itu bunyi undang-undangnya. Nah, sampai saat ini belum ada yang berani menafsirkan definisi krisis, Pak. Yaitu belum ada yang berani mendefinisikan krisis. Sehingga belum satu pun orang dijatuhi hukuman mati karena korupsi. Covid, Pak. Kenapa? Waktu Covid juga tidak ada yang berani mendefinisikan itu bisa dikenakan hukuman mati untuk korupsi. Dana haji, Pak. Dana haji juga. Dana haji nggak. Semuanya tidak ada yang dikaitkan dengan krisis. Tapi sehingga... Tuhan di-prank, Pak. Iya, Tuhan di-prank dana haji. Saya tadi baru bergurau dengan teman gitu. Itu ada orang pulang haji kok masih sa'i itu lari-lari kan, lari kecil. Kok masih sa'i itu kan sudah di Indonesia. Dijawabnya saya ini bukan sa'i, dikejar-kejar KPK ini. Kalau di sana kan sa'i kita keliling tuh dari sofa Marwah 7 kali. Iya benar. Ini sudah di Indonesia kamu kok masih lari-lari, bukan katanya dikejar KPK nih. Lari itu orang bergurau saking anunya. Saking keselnya Pak. Tapi kita lari ke Noel dulu. Noel ya. Nah, serius tuh. Nah ini tuh kan beliau itu kan dulu katanya tukang Gojek. Iya. Lalu jadi Jokowi mania ya. Jokowi mania, lalu sempat ke Ahok mania. Lalu ke Prabowo mania. Gitu kan Pak? Iya. Dan dari supir Gojek sampai jadi wakil menteri itu kan itu kan luar biasa tuh Pak ya. Iya betul. Itu luar biasa. Modalnya apa Pak? Saya tidak tahu modalnya, sehingga agak mengagetkan juga memang kan ketika kita enggak ngukur kekayaan orang ya. Tapi karena dia pejabat lalu tiba-tiba dari tukang ojek, lalu laporan pertamanya ketika menjadi menteri itu kan 17M lebih. Yeah. Itu orang berkarir berapapun kalau kerja biasa bukan pejabat tinggi enggak mungkin kan langsung tiba-tiba 17M gitu. Meskipun nanti kita lihat perkembangannya ya dari mana itu kekayaannya. Tetapi memang dia menjadi simbol tragedi di mana orang berkoar-koar kalau korupsi, hukum mati, semua orang bagi dia itu dimusuhi lah kayaknya kalau tidak sama politiknya dengan dia, dan selalu membawa kebersihan aparat, kebersihan politik gitu. Nah ternyata dia baru 2 bulan tuh kan. Iya kan? 23 Oktober dilantik, Desember sudah dapat setoran. Meskipun secara teknis hukum Mas Dedi
ya bisa ada masalah bagi KPK kan. Kan beritanya OTT, operasi tangkap tangan. Kalau operasi tangkap tangan itu tidak mungkin dan tidak boleh dilakukan bulan Desember tahun lalu kok ditangkap sekarang. Itu namanya konstruksi kasus. Bukan tangkap tangan. Bukan tangkap tangan. Oke. Nah, kita lihat nanti dakwaannya, tangkap tangannya dalam kasus apa, gitu kan? Oke. Iya kan? Iya, kan iya. bisa saja sedang transaksi Lagi baru transaksi kan? bank gitu misalnya. Iya, bisa saja. Sedang melakukan apa gitu, terus ditangkap. Sedang rundingan apa gitu, Lalu terus ditangkap. gitu. Itu bisa saja. Bisa. Nah, nanti kita lihat aja. Nah, kalau orang mengatakan dia ini kan awalnya kan sorry ya quote on quote-nya buzzer lah ceritanya gitu. Iya. Orang mengatakannya buzzer gitu kan, Pak. Bapak pernah Pak kenapa? Sama dia? Enggak. Saya rasanya sih enggak pernah berbenturan sama dia. Enggak pernah ya, Pak ya? Enggak. Berarti Tetapi tetap saja saya mengikuti sepak terjangnya agak mual secara politik ya. Kalau di TV itu kayak seperti iya-iyaw tuh kan kata orang. Oke, saya paham nih Bapak agak mual secara politis gitu ya Pak ya. Definisinya Bapak mual nih apa? Bahwa sebenarnya seseorang gini, ketika saya kemarin diminta Pak Syafri jadi staf sus bidangnya komunikasi, saya kan diserang juga Pak. Ngerti apa tentang pertahanan, ngerti apa tentang ini. Tapi kalau dari Kementerian Pertahanan ya yang dibutuhkan adalah komunikasi terus apa medianya dan sebagainya. Iya. Saya masih bisa jawab gitu Pak. Nah, kalau beliau menurut Bapak apa Pak yang membuat bisa berhasil? Karena ini kan bisa buka kelas Pak kita Pak. Jalan sukses. Kalau menurut saya dia enggak punya kapasitas kecuali membentak-bentak orang menjadi buzzer dan merasa merasa orang hebat gitu. Padahal kapasitasnya enggak ada. Maka saya bayangkan gimana ya dia jadi wakil menteri kok seperti itu. Tapi kita kan tidak boleh mempersoalkan pilihannya Pak Prabowo kan untuk menteri itu kan urusan Pak Prabowo. Tapi maksud saya kenapa orang menurut Bapak ini orang Prabowo? Kenapa? Enggak, yang ngangkat kan Pak Prabowo. Iya. Konon sih yang mengusulkan, ada yang mengusulkan gitu ya, sehingga dia diangkat. Tapi maksud saya kita kan tidak boleh menggugat orang yang menang pemilu ngangkat orang. Itu satu hal lagi. Satu hal lagi kan. Tapi menurut saya memang itu contoh tragedi yang luar biasa Noel ini. Gimana dia setiap hari berteriak-teriak pemerintahan yang bersih. Tapi memang gayanya sejak awal sudah aneh ya. Itu kan dia jadi wamen pakai seragam. Itu ya. Itu enggak pernah ada loh dulu seragam. Yang ada kayak gitu tuh hanya kejaksaan, Kementerian Kehakiman ya kepolisian. Yang kantor-kantor lain tuh enggak ada seragam. Yang kayak tentara itu Pak. Iya. Kayak ketoprak lah. Saya masih ngomongnya tentara, kayak ketoprak. Yang marah-marah ke kantor-kantor itu kan Pak. Iya. Dan yang jadi masalah kan. Aduh, saya bilang ini menteri. Tapi ya kita kaget aja pada waktu itu tiba-tiba dia yang kena gitu. Tapi bukankah kasus kayak begini pernah juga Pak? Maksudnya kalau saya korupsi pernah saya di Monas. Iya dulu Anas Urbaningrum gitu ya. Tapi kan lebih terhormat lah. Nggak recehan gitu. Iya. Nggak begitulah ya Pak. Kalau mau jahat bener gitu. Ini kan kayak aduh gitu. Nah kalau menurut Bapak, kenapa kalau ini kasusnya recehan tapi beritanya lebih heboh dibandingkan yang lain? Karena pertama menyangkut situasi sekarang. Pak Prabowo itu selalu berpidato tentang komitmen pemberantasan korupsi. Dan ini kemudian terjadi di lingkungan Pak Prabowo sendiri. Orang kan kaget juga. Orang lalu berpikir itulah salahnya kalau ngambil buzzer kan gitu kan. Itu. Dan orang memang sudah banyak yang dendam kan ke gerakan Mas Akif, sudah banyak yang tidak suka kan. Kalau kita lihat di medsos tuh setiap dia ngomong apa komentar orang rasanya sama dengan perasaan saya, perasaan orang lain gitu. Ya karena orang tidak begitu suka, kemudian diisukan juga dia ini misalnya titipan seseorang gitu yang secara publik juga kurang
kurang bisa dimengerti oleh publik, ya itulah akibatnya. Dan dia ini songong Ya, kalau songongnya merasa sok bersih gitu kan. Kalau songongnya sulit sih Pak. Kalau songongnya. Tapi kalau saya balik kayak gini Pak, kalau seandainya Bapak jadi presiden, Pak Mahfud jadi presiden, kita dua hal nih Pak kita anggap. Seandainya Pak Mahfud, seandainya Pak, ya kan kita nggak tahu nanti suatu saat Bapak bisa jadi presiden kan Pak. Atau seandainya Bapak saat ini Bapak jadi presiden. Nah, dengan keadaan yang sama ya Pak, pusing nggak Pak? Ya pastilah, pasti pusing. Kalau betul kita punya komitmen pada pemberantasan korupsi. Karena sebenarnya orang yang seperti Noel itu kan banyak berkeliaran. Cuma tidak apes saja. Sebenarnya orang yang ketangkap sekarang yang apes-apes saja gitu. Saya sering mengatakan gini, kalau di Indonesia itu, kalau sungguh-sungguh mau menangkap koruptor, itu gampang kok. Koruptor itu seperti kebun binatang di sini. Mau lihat kemana, mau cari jenis kucing, apa ular, apa burung, apa gitu kan. Kalau memang mau nangkap gitu. Dan itu sebabnya saya berpikir memang harus ada tindakan yang sangat keras dari presiden. Saya berkali-kali Mas Dedi mengatakan kalau situasi kayak gini hanya presiden yang bisa. Dan menurut saya harus gitu ya. Itu situasinya kan sudah sangat rumit korupsi ini. Ada di mana-mana ya. Banyak orang yang tersandra, banyak orang yang menandra dan macam-macam. Itu kan Bapak sempat ngobrol Pak. Iya. Bahwa kemungkinan pada saat itu bahkan masyarakat mengatakan ini KPK kejaksaan ini sandra menyandra, ada yang ngomong gitu. Iya betul. Tapi kalau sandra menyandra Pak, kok Noel kenapa? Kalau sandra menyandra, ya dia apa saja. Karena gini, Noel itu contoh kecil dari sebuah korupsi, tapi isunya menjadi besar. Nilainya kecil. Orangnya juga bukan orang besar gitu. Cuma orang juga teriak-teriak aja. Jadi, tapi kan kalau sandra menyandra harusnya dilindungi Pak. Enggak, secara umum. Secara umum tuh sandra menanda. Jadi Noel ini menurut saya tidak termasuk dalam kelompok yang bisa menyandra. Masih kecil kan, dia punya pengikut, enggak punya apa, bikin organisasi paling anggotanya 5 orang lalu teriak-teriak gitu ya, dia ketuanya, dia bendaharanya, dia anggotanya siapa kan enggak jelas juga gitu kan. Julid banget. Pak Mahfud julid banget. Enggak. Maksud saya itu anggotanya 5 orang. Dia enggak nyandera siapa gitu. Dia enggak nyandera siapa, tapi belum kelas itulah dia Pak gitu. Belum kelas itu. Tapi secara umum sekarang yang besar-besar itu kan terjadi sandera menyandera, backing-backingan menurut istilah Pak Prabowo sendiri ya. Itu yang di pertambangan dan macam-macam itu kan di situ sebenarnya yang besar. Kalau Noelnya pemain kecil lah pinggiran, makanya gampang sekali ditangkap. Tapi lalu itu menjadi pelajaran bahwa sebenarnya yang lebih besar dari Noel itu berkeliaran di depan Pak Prabowo. Oke. Apakah KPK itu di bawah presiden Pak? Enggak. Secara resmi enggak. KPK itu lembaga independen. Secara resmi. Secara resmi. Tetapi kemudian ketika terjadi perubahan undang-undang itu, presiden masuk. Yang jadi ASN itu Pak? Iya, dari ASN. Kemudian KPK-nya sendiri ketika terjadi perubahan undang-undang itu kan datang ke pemerintah. Datang ke saya lah waktu itu kan. Soan, saya berada di bawah koordinasi Bapak. Ini Pak Firly, bawa anak buahnya semua kan. Sekarang komando pemberantasan korupsi penegakan hukum di Bapak gitu, si Firly. Saya bilang enggak, Anda itu independen. Saya enggak ada urusan dengan Anda, saya punya sendiri nih, saya bilang gitu. Nah, dulu kan sejak dulu independen, kenapa dia lalu orkestrasinya kok bilang ada di Menko Polhukam? Itu iya orkestrasi di kabinet, sedangkan dia kan bukan kabinet sebenarnya. Nah itu, jadi kalau gimana ya, gini lah. Saya bingung ya Pak. saya bingung. Bapak bingung juga? Iya, bingung juga. Gimana nih si Noel ini? Tapi gini, persoalan lain ya si Noel ini, dia itu katanya di OTT ya. Teknis hukumnya dia nggak bisa di OTT. Karena begini, OTT itu ukurannya satu sedang melakukan kejahatan. Yang kedua, sesaat sesudah terjadi kejahatan, ya
diketahui oleh orang bahwa dia melakukan itu. Atau alat yang selalu dia pakai, identitas pokok dia di situ ada di dekat itu. Iya, sehingga orang berteriak, oh itu ada di situ gitu. Tadi dia ngejar gitu, misalnya Mas Dedi ngejar seseorang, enggak tahu Mas Dedi membunuh apa enggak, tapi orang tahu begitu dia kejar Mas Dedi dia di situ meninggal. Paham. Orang tadi dibilang Dedi tangkap. Itu OTT. Tangkap dulu pokoknya. Iya, tangkap. Nah, ini Noel ini kan terjadi di bulan Desember. Kok baru ditangkap sekarang disebut OTT? Itu salah secara teknis hukum. Tapi saya katakan enggak peduli apakah salah atau enggak, nanti biar KPK yang menjelaskan. Bagi saya ditangkap itu, KPK berani nangkap itu sudah sebuah prestasi. Menurut Bapak ketika KPK mau menangkap Noel, dia ngomong dulu nggak ke orang-orang, ke presiden, kemana? Gini, dulu ada kesepakatan, ya, sejak zaman periode pertama, ketika dulu kan sering sekali ada orang ditangkap, itu presiden nggak tahu, kaget gitu, sejak zaman Pak SBY gitu kan, ada begitu. Lalu ada kesepakatan kalau KPK mau nangkap orang, presiden diberitahu dulu agar tidak kaget dan bisa menjelaskan gitu. Jangan dianggap lalu diumumkan gitu aja, presiden ditanya kan harus tahu gitu. Nah oleh sebab itu saya berkeyakinan tidak mungkin KPK menangkap Noel kalau tidak memberitahu istana dulu. Pak Prabowo. Ya mesti dong, Pak, paling enggak orang yang bisa dipastikan sampai pesannya ke presiden. Istana lah harus memberitahu presiden kan. Kalau presiden mungkin ke Setnak atau ke Seskap gitu kan bisa. Kalau gitu artinya, kalau menurut teori ini ya Pak ya, kalau menurut teori ini artinya penangkapan Noel itu bahkan sebelum ditangkap sudah diketahui dulu oleh istana dan presiden. Menurut saya iya. Saya meyakini tidak mungkin presiden tidak diberitahu lebih dulu. Langsung nangkap gitu aja kan bisa menimbulkan kegoncangan. Ya karena nggak siap ya Pak. Iya dong. Cuma dulu komitmennya pokoknya beritahu presiden pasti akan merahasiakan bahwa ada operasi itu kan gitu. Itu dulu kesepakatannya begitu. Berarti kalau iya kena prank juga dia. Kenapa? Kena prank juga Noel. Ya mungkin. Nah Pak, tadi Bapak belum menjawab. Kalau Bapak jadi presiden, gimana Pak berantas ini Pak? Sulit banget ya. Dulu saya pernah berteori begini. Yang bisa melakukan ini memang hanya presiden dalam situasi begini. Karena kalau di bawah presiden itu sudah terjadi saling sandera. Sekarang seperti kita bicarakan tadi. Oleh sebab itu presiden harus tegas. Selama ini ya kesan publik. Pidato presiden tentang pemberantasan meledak-ledak dan setiap saat, setiap waktu selalu itu. Tetapi di bawah kan ada jalan. Iya kan? Banyak sekali korupsi yang sekarang terjadi. Banyak yang mandek di polisi gitu ya. Jaksa Agung sudah bagus tapi belum optimal gitu. Nah kalau presiden turun tangan itu lebih mudah karena gini Mas Edi, kalau presiden bilang apapun itu yang lain ikut kok. Saya selalu memberi contoh Harvey Moise, ingat ya Harvey Moise. Ya salah kita pernah bicara di sini. Harvey Moise masa dia didakwa korupsi 296 triliun. Meskipun itu dibagi banyak ya. Cuma dihukum 6 tahun dengan denda 4 miliar berapa waktu itu kan. Rakyat marah. Kejaksaan Agung kokoh. Pokoknya pengadilannya kokoh, ini masih itu adilannya. Begitu presiden mendengar itu, presiden kan pidato. Langsung pidato sendiri tuh. Pidato itu bisa enggak dihukum mati atau 50 tahun katanya. Naik. Jaksa Agung berdiri, siap Bapak Presiden. Tapi yang paling tinggi kan hukuman tuh 20 tahun, bukan 50 tahun. Iya kan? Iya. Naik langsung kena 20 tahun. Itu kalau presiden mau. Artinya punya hak dan kekuatan. Punya hak dan kekuatan. Sementara dia sendiri juga punya hak untuk semacam kekebalan tertentu sebagai presiden gitu ya. Untuk dia punya hak prerogatif melakukan sesuatu, juga punya kekebalan tertentu untuk tidak sembarang diganggu. Kira-kira gitu. Karena otoritasnya sebagai presiden. Hanya presiden, Pak? Iya. Hanya presiden ya? Hanya presiden. Yang lain sewenang-wenang aja kalau melakukan kayak gitu. Ya. Malah saya punya kekebalan. Nanti kalau menteri nggak ya? Enggak. Anggota DPR nggak ya? Oh, enggak. Hanya presiden, Pak ya? Enggak ada.
Kalau menteri atau anggota DPR ingin itu ya minta ke presiden. Minta ke presiden. Ya, oke. Jadi titik pusatnya presiden ya Pak ya? Jangan dilakukan sendiri kan gitu. Ya. Dia titik pusat presiden. Nah kalau oke. Jadi tadi kan pertanyaannya belum terjawab. Iya belum terjawab. Muter-muter ya. Ya nggak apa-apa. Bukan karena apa? Memang sulit. Saya bilang presiden. Mas Dedi, saya dulu pernah jadi menteri kehakiman sebentar. Saya menteorikan gini, kalau sudah teorinya kayak gini harus ada pemutusan hubungan dengan masa lalu. Karena masa lalu pernah korup. Tidak bisa diselesaikan secara hukum sama ini rumit. Sehingga saya dulu mengajukan 2 rancangan undang-undang. Waktu saya menjadi menteri kehakiman sebentar di era Gus Dur terakhir, di awal Bu Mega. Caranya tuh hanya 2. Seperti ada beberapa di negara Eropa pecahan Uni Soviet itu seperti Latvia dan lain-lain tuh apa? Melakukan lustrasi nasional. Semua hakim, semua pejabat, ya pejabat politik dan sebagainya diberhentikan dari jabatannya. Iya, Anda yang jadi hakim sudah sekian lama, jadi politisi sekian lama, pejabat eselon 1 ke atas gini, ndak boleh masuk ke politik, ganti yang baru semua. Potong 1 generasi. Iya, Latvia bisa melakukan itu, tapi diseleksi gitu, dan itu dituangkan dalam undang-undang. Saya katakan bisa ndak nih kita potong begitu. Ya, lustrasi Tapi nasional. kan itu nggak menjamin yang baru tidak juga bermain, Pak. Ya tidak menjamin, tapi kan kita mulai bersih-bersih kan. Ya, kalau ini kotor semua kan. Dan kalau ini udah pinter banget nih caranya. Iya, yang sudah kotor banget nggak bisa ini mau tindak ini dihadang ini, mau ngadang ini ada ini semuanya udah. Oke, paham. Itu yang pertama. Pertama. Lalu yang kedua adalah pemutihan. Pemutihan artinya yang korup kemarin dilupakan. Dilupakan. Mari kita mulai baru. Dulu ini dilakukan di Afrika Selatan untuk kasus hak asasi manusia. Bukan Pak Prabowo pernah ngomong gitu, Pak? Hah? Pak Prabowo bukannya pernah ngomong gitu? Bukan, itu pemaafan. Itu kalau salah, itu kalau yang Pak Prabowo ngomong itu tuh dimaafkan secara diam-diam, itu salah. Oke. Kalau dimaafkan secara diam-diam. Pemutihan nasional seperti teks amnesti. Dibuat undang-undangnya, lalu kamu saya maafkan semua, tapi hartamu sekian dinilai sekian. Oh, jadi tidak dimaafkan diam-diam, tapi dimaafkannya secara terang-terangan. Terbuka melalui undang-undang. Tapi duit balikin gitu. Iya, duit balikin. Atau enggak apa-apa. Kalau dulu yang di Afrika Selatan tuh untuk tindakan pelanggaran hukum HAM berat kan waktu itu. Kan istilahnya itu lupakan dan maafkan, forget and forgive. Nah, itu yang dilakukan di Afrika Selatan untuk kasus politik. Lalu itu dilakukan oleh Cina. Tetapi untuk kasus korupsi dengan catatan. Oke, kamu kemarin korupsi sudahlah. Kamu korupsi besok, gitu. Mati, korupsi besok mati. Kan banyak di Cina hukum mati. Iya. Ya, yang kemarin ini gimana, Pak? Ya diputihkan aja, laporkan aja sekarang hartamu berapa, pada titik ini hartamu berapa. Saya kan kemarin waktu usul undang-undang perampasan aset kan begitu. Undang-undang perampasan aset itu banyak yang nolak karena takut hartanya langsung diambil. Saya bilang enggak. Misalnya undang-undang perampasan aset berlaku 1 Oktober besok ya. Jadi diberi waktu, dalam waktu sebulan sesudah undang-undang ini disahkan, semua melaporkan ke hartanya. Semua pejabat melaporkan hartanya dan itu dianggap sah, tidak dipersoalkan asal-usulnya. Termasuk yang dari mana gelap dan sebagainya. Iya. Itu pemutihan berarti ini. Pemutihan udah, iya. Nah, sesudah itu setiap ada kelebihan yang tidak wajar, tidak sesuai dengan profilnya, itu diambil. Semenjak itu? Iya, semenjak diundangkan. Oke, berarti Anda punya kesempatan untuk melaporkan dulu semuanya? Iya, karena kalau tidak itu tidak ada yang setuju. DPR-nya tidak setuju juga kan. Lalu diusut lagi hartanya, pemerintahnya juga yang terlalu ke belakang ya? Takut ya. Kan lebih baik dia ambil titik tertentu sebagai risiko. Win-win solution gitu. Iya. Nah, mungkin itu terlalu teoritis dan tidak banyak yang melakukan. Tapi kalau tidak melakukan pilihan-pilihan seperti itu agak sulit. Tapi kalau Bapak jadi presiden nih, Bapak melakukan keputusan tersebut, masyarakat juga akan marah, Pak. Iya, enggak apa-apa. Itu tugas seorang presiden menurut saya. Makanya untungnya enggak jadi presiden. Kalau takut dimarahi masyarakat.
Kalau ingin populis terus ya enggak ada yang Kalau dicapai. menurut Bapak saat ini Pak Prabowo pusing nggak? Menurut saya pusing Pak Prabowo. Tapi ya Pak Prabowo tuh orang orang baik lah, sehingga dibilang tuh menteri-menteri saya jago semua. Oke lah, itu bagian dari politik ya. Terserah Pak Prabowo. Tapi menurut saya memang situasi ini serius. Korupsi kita tuh serius. Serius, oke. Sejak pemerintahan kali ini, kejaksaan kita mengagetkan kan. Masyarakat tuh kayaknya belum pernah tuh ngelihat jumlah duit segitu banyak, ratusan triliun segitu banyak dan sebagainya. Ini kan artinya sudah dari dulu dong Pak. Iya. Baru pelan-pelan aja dibuka satu-satu kan Pak. Baru ada kesempatan untuk membuka satu persatu, benar dong Pak? Iya. Dan bukan rahasia lagi bahwa juga banyak orang kejaksaan diduga ikut bermain di situ. Iya. Makanya keadaan jadi kacau balau begini. Sebab itu tentu kalau saya bicara ada kejaksaan ya di polisi juga, di hakim, di mana-mana lah. Di mana-mana gitu aja. Tapi bahwa itu memang dari dulu kita belum pernah berhasil menyelesaikan masalah korupsi. Tapi kenapa sekarang angkanya fantastis Pak? Ya karena makin lama mungkin kita makin permisif terhadap korupsi itu. Masyarakat semakin permisif. Aduh, makin naik kan korupsinya. Kita ingat kan waktu zaman reformasi. Kalau orang korupsi 500 juta aja kita wah gede banget. Lalu sudah itu miliar, sudah itu puluhan miliar, sudah itu ratusan miliar, sekarang ratusan triliun. Jadi ya semakin besar karena kue yang dimakan itu besar juga kan, tambang-tambang itu kan gila itu. Kekayaan kita dari tambang itu berapa? Kan gitu kan. Tapi kita memang berharap presiden. Saya kok selalu ditanya Pak Mahfud. Itu sama dengan pertanyaan Pak Mahfud, gimana ya kalau seperti ini caranya gimana? Dari sudut ilmu hukum dan tidak ada lagi ilmunya. Jadi habis. Kalau Bapak jadi presiden, Pak Mahfud jadi presiden, jalannya mana Bapak ambil? Tadi yang satu apa yang kedua? Tawarkan ke DPR. Saya dulu buat dua tuh. Satu pemutihan, ya. Yang satu lustrasi. Mau saya bawa ke DPR waktu itu. Kamu pilih aja lah yang mana. Kalau mau lustrasi artinya Anda orang-orang tertentu tidak boleh berpolitik lagi, tidak duduk di pemerintahan. Mungkin sulit karena Anda pun akan kena kan gitu tuh. Sudah ini pemutihan tapi konsisten. Gitu udahlah, udah ampuni semua tapi ini jalan lagi ke sini nih. Terjadi potong. Hukum mati gitu aja, seperti kayak nol itu enggak usah minta. Gitu. Enggak usah minta dihukum mati. Langsung aja. Gitu. Pokoknya dalam jumlah tertentu terbukti ini hukum mati. Saya pernah punya data, cuma lupa saya mau bawa ke sini dulu. Daftar orang yang dihukum mati di Cina sampai dengan tahun 2007. Berapa banyak Pak? Banyak banget. Dan keras sekali di situ. Yang hal dilakukan orang di situ sana hukum mati. Waktu saya ke sana, Mas Dedi, ada seorang kepala ketua kejaksaan tinggi satu provinsi di Cina dihukum mati. Kenapa? Dia itu pergi ke luar negeri memakai uang negara. Enggak apa-apa kan? Memakai uang negara karena diundang. Sudah itu ada laporan bahwa dia ke situ itu dibiayai oleh pengundang juga dan minta diundang. Diadili kilat. Cuman gitu doang? Cuman gitu, hukum mati. Masih ada namanya, masih ada provinsinya, saya lupa. Tapi saya punya cuman data itu doang? Iya. Kepala PLN di kota di situ. Waktu itu saya sedang kunjungan ke sana juga divonis mati pada eksekusi pada hari itu. Kenapa? Dia memberi izin bangunan dan ikut memberi bantuan listrik di jalur hijau. Oke. Wali kotanya dan kepala PLN-nya dihukum mati. Dianggap kolusi karena ini kan jalur hijau. Pemerintah menyatakan ini tidak boleh dibangun apa-apa. Gitu. Tidak boleh ada bangunan. Tiba-tiba ada izin mendirikan bangunan, kemudian fasilitas listrik bagus. Panggil kepala PN-nya, kali kotanya, hukum mati. Karena ada keuntungan? Iya, pasti disuap dia di situ.
di tempat yang tidak boleh kok bisa Oke, dikeluarkan kalau gitu. ini suapnya masalah tadi jalan keluar dan diberi duit oleh yang ngundang dan sebagainya, ini kan kita nggak bicara ratusan miliar Pak. Enggak, Mesti, Pak. Ini kan kecil enggak, Pak. Kecil. Dan dihukum mati itu. Dihukum mati kepala Kejaksaan Tinggi. Cuman begitu doang dihukum mati. Iya, dihukum mati. Dulu tuh pernah dimuat di Harian Kompas. Dulu udah tahun 2007 saya ke sana sebelum saya jadi ketua MK. Saya sudah membuat daftar siapa saja yang dihukum. Kalau kayak begitu kejadiannya nggak ada yang berani korupsi Pak. Ya makanya di Cina nggak ada yang berani korupsi. Meskipun orang mengatakan gini, hukuman mati itu tidak menyebabkan orang kapok karena korupsi masih banyak. Loh, kalau nggak ada hukuman mati malah lebih banyak lagi korupsi kan? Iya kan? Iyalah. Kalau mau ngilangin ya semua nggak bisa lah. Siapa bilang orang dihukum mati itu kapok? Ya enggak kapok lang sudah mati. Iya benar. Enggak kan tahu sudah mati. Iya benar. Oke Pak. Kadang-kala logikanya itu kebalik-balik ya Pak ya. Oke. Yang heboh lagi kan Pak, ini ada 3 hal sih saya mau bicara sama Bapak. Kalau yang masalah Noel dan sebagainya kan ya capek ya kayaknya ya. Cuman orang-orang kesel aja karena apa yang dia katakan hipokrit lah ya Pak ya, nggak sesuai dengan apa yang dia jalankan gitu kan intinya. Makanya orang-orang marah lah gitu lah. Apalagi beliau juga kan kalau katanya Pak Mahfud kan gitu ya Pak. Tapi kalau Mas Noel nih soal spekulasi politiknya itu kan ada 3 tafsir sekarang. Apa sih yang terjadi dengan itu? Ini kan pertama orang mengatakan bagus itu hebat tuh. Pidato Pak Prabowo langsung punya efek. Iya Pak Prabowo gitu langsung tangkap hebat tuh Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak memihak. Satu. Tapi ada yang bilang si Noel itu ditangkap di OTT karena atas perintah Pak Jokowi. Ini spekulasi. Iya saya dengar juga. Dengar kan? Iya itu sudah tersiar katanya karena Noel ini kan pengikutnya Jokowi. Tapi kemudian ikut menyerang Sylvester. Sebelum ditangkap 3 hari sebelum ditangkap dia kan bilang Sylvester teman saya apa gitu terus marah-marah ke Sylvester bahwa Sylvester salah. Padahal Sylvester tuh orangnya Pak Jokowi. Ini analisis yang muncul di podcastnya seseorang Edi. Ini teori konspirasi lah ya. Konspirasi. Itu kan Pak Jokowi apalagi Emmanuel itu membela Munarman. Melawan Pak Jokowi kan, membela Abraham Samad gitu. Karena dia memang tidak ada ombak, tidak ada angin, tangkap orang lalu asosiasinya ke situ. Orang tanya ke saya, mana Pak Mahfud yang benar? Tidak penting bagi saya. Pokoknya kalau ada koruptor ditangkap disuruh Jokowi atau disuruh Pak Prabowo, saya acungi jempol. Ya bilang iya toh. Iya kan? Kan sama dengan. Ya tapi kan kalau konteksnya begitu jadinya ditangkap karena ada kepentingan dong Pak. Kenapa? Kalau itu kan konteksnya. Karena kepentingan dalam pengertian itu kan bagi Pak Jokowi atau bagi Pak Prabowo itu kepentingan. Tapi bagi penindakan korupsi sendiri kalau bagi saya enggak apa-apa. Apakah disuruh oleh Jokowi atau enggak. Tapi saya percaya pada teori yang ketiga. Ada 3 teori? Iya kan tadi bilang ini karena efek Prabowo. Satu bilang karena disuruh Pak Jokowi. Saya lebih percaya pada teori bahwa KPK sekarang sudah mulai tidak terbelenggu. Dan ingin menunjukkan eksistensinya bahwa dia bisa nangkap siapa. Kalau teori Bapak yang ketiga kan tabrakan Pak dengan teori yang kedua Pak. Apa tabrakannya? Ya kalau disuruh Pak Jokowi artinya masih terbelenggu. Makanya saya tidak percaya teori kedua. Artinya sekarang teori ketiga itu mengatakan bahwa sekarang KPK tidak lagi di bawah kendali Pak Jokowi. Berarti teori ketiganya. Kalau tidak lagi di bawah pengaruh Pak Jokowi, dia nangkap sendiri. Dia nangkap sendiri, bukan tapi karena pidato Pak Prabowo. Bukan karena pidato Prabowo, bukan karena Jokowi, tapi dia tangkap. Tapi dikasih tahu presiden dulu dan istana. Kalau dia tahu presiden itu karena tetap ditangkap. Iya kan. Bapak percaya itu teorinya? Saya berdoa mudah-mudahan itu teori. Ini beda Pak, nggak bisa dong Pak. Nggak begini. Nggak bisa Pak ini. Tadi saya udah mau ngomong Bapak percaya itu. Kalau Bapak bilang saya percaya itu, saya baru bilang kalau gitu KPK hebat gitu. Kalau Bapak berdoa nih kan masih. Kalau gitu ayo kita percaya aja. Bilang KPK hebat karena ini masih banyak yang antri di KPK. Oh banyak Pak? Iya kan, banyak yang sudah dipanggil, sudah tersangka masih nunggu kanan kiri kan. Menurut saya KPK sekarang jalan aja udah. Nah kan Gus Yakut dipanggil. Gus Yakut dipanggil. Nadiem dipanggil, Ridwan Kamil dipanggil. Kemudian Dinas PU dipanggil. Konon Jawa Timur juga mulai
dicatat-catat lah apa ini gitu. Artinya menurut saya KPK jangan tutup mata aja, nggak usah melihat bahwa saya dulu diangkat oleh Pak Jokowi, bahwa saya mendengar pidato Pak Prabowo gitu. Jalan aja kalau menurut saya KPK kalau ingin membangun kembali harga dirinya. Tapi kan kalau misalnya jalan-jalan aja tiba-tiba yang ada lebih kuat, saya nggak tahu siapa ya, lebih kuat nggak suka diganti kepalanya. Ya bisa jadi. Oleh sebab itu jangan takut yang begitu. Jangan takut kalau diganti ya pusing dong, Pak. Kenapa? Kalau jangan takut diganti mah pusing juga, Pak. Loh, iya kalau saya sih ya diganti aja. Kenapa sih? Kalau misalnya saya ketua KPK, saya punya pendapat gitu, udah cocok ganti ya ganti aja. Kan tanggung jawabnya ada dia. Ada yang mau menggantikan itu kalau memang punya kekuasaan untuk mengganti. Gitu. Yang penting Bapak jalannya lurus gitu. Iya. Karena kalau jalan lurus tuh sesudah selesai itu enak. Nggak usah noleh ke belakang lagi, kan nggak punya beban. Kayak Bapak yang kemarin. Makanya Bapak bisa ngomong mana-mana. Lah iya dong. Kalau saya punya beban, wah nanti saya dibongkar tuh yang situ kemarin, kan gitu kan. Kalau saya Pak Mahfud ada itu, masalah. ini banyak yang nggak tahu nih. Saya mau bocorin rahasia tentang Pak Mahfud. Apa itu? Pak Mahfud itu di YouTube-nya punya membership only. Jadi ya YouTube-nya punya membership only. Saya yakin beliau ini bikin membership bukan buat nyari duit. Saya yakin beliau di situ punya info-info A1. Info, menurut saya nih, nanti saya mau nonton di mana saya member, Pak. Ya, saya nonton. Masterclass. Masterclass, ya kan. Jadi kayaknya omongan-omongannya ya kita lihat aja deh nanti deh. Yang lebih akurat, lebih berani. Berani. Tapi tidak mudah dipelesetkan orang juga. Ya, tidak. Betul. Gitu. Jadi saya bicara serius tuh yang. Serius di situ. Pak, tadi Bapak kan nyebut nama Sylvester. Harusnya ditangkap nggak itu, Pak? Kenapa? Harusnya ditangkap nggak? Seharusnya ditangkap dong. Saya tidak tahu itu lagi. Kejaksaan Agung ini kan sedang harum namanya ya. Tiba-tiba tercoreng oleh ini, udah harum kok sama Sylvester aja takut kan gitu kan. Lalu orang berpikir lagi, siapa sih di belakang si Sylvester? Iya toh? Dulu Kejaksaan Agung itu menetapkan Riza Khalid menjadi tersangka aja berani. Yang begitu ya? Iya, masa sama Sylvester aja enggak berani bilang sakit, apa datangnya aja ke rumahnya, kenapa? Kalau betul-betul sakit, ya ditunggu. Pak, saya tidak mau membahas tentang ijazah Pak Jokowi. Ya. Tapi saya mau membahas kericuhannya Roy Suryo dengan Sylvester nih, Pak. Nah, kalau saya jadi Sylvester, saya tahu saya punya utang. Harusnya saya kan nggak berani, Pak, muncul-muncul ngomong-ngomong kayak begitu dan sebagainya. Ya. Ini kan menurut saya kayaknya Roy Suryo diserang, apa ya kita cari. Kan gitu kan Pak intinya kan Pak. Iya. Nah kalau seandainya saya punya sesuatu seperti itu dan saya berani ngomong kan berarti saya pasti yakin ada very powerful dong. Very powerful. Orang di belakang dia meyakini saya tidak akan diapa-apakan. Kira-kira gitu kan. Ya logikanya nih Pak ya. Dan mungkin itu yang sekarang sedang terjadi. Sisa-sisa powerfulnya tuh mungkin masih dilihat oleh kejaksaan. Karena kejaksaan kan harus melihat banyak hal. Jangan-jangan orang kejaksaan sendiri nih yang dulu main, ya toh, yang mungkin sekarang sudah duduk di tingkat atas. Bisa ya, gitu. Kan bisa jadi kan. Kalau ini kan mempermalukan kejaksaan. Nah kita sendiri Mas Dedi kan. Jadi belum tentu salah Pak Jokowi dong. Oh belum tentu juga. Ya kan, bisa juga kejaksaan dulu dan sebagainya. Bisa kemana-mana nih kan intinya kan Pak. Iya bisa. Makanya kalau saya, orang itu seperti paranoid gitu. Kok apa-apa lalu Pak Jokowi, apa-apa Pak Jokowi. Makin besar aja dia, padahal dia biasa-biasa aja tuh menurut saya. Termasuk soal, ya macam-macam lah dikaitkan ya. Termasuk soal Emmanuel apa. Noel itu kan dibilang dikaitkan, wah itu diperintah Pak Jokowi karena ngelawan. Kalau saya enggak peduli lah. Kata siapa? Deng Xiaoping. Kalau Anda enggak peduli, saya yang nangkap tikus itu kucing berbulu putih atau hitam. Yang penting tikusnya tangkap kan gitu. Makanya saya bilang, enggak peduli saya KPK itu apakah karena pidato Pak Prabowo atau karena perintah Pak Jokowi. Penting Noelnya ditangkap dulu karena jelas dia melakukan korupsi. Gitu aja. Apakah kasus Noel ini bisa membuat orang lain takut, Pak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya karena dia
sorry to say, karena dia kecil-kecil. Yang gede-gede mah beda kan. Ya bisa saja membuat takut. Karena begini, ternyata pemerintah tidak melindungi. Kan gitu. Ya kan? Iya. Pada takut. Maka saya tidak melihat adanya korupsi baru ya. Pertama tidak melihat, mungkin takut karena Pak Prabowo sangat keras. Yang kedua memang anggarannya kan belum ada. Yang mau dikorupsi itu bisa juga gitu. tapi saya melihatnya saya banyak yang takut. Pak, out of the box, out of topics, Pak. Menurut Bapak, ada nama-nama lain nggak yang bakal kena nih, Pak? Kaitannya dengan karena kalau tadi kita bicaranya Noel ini kan katanya dari tahun 2019. Nah kalau 2019 kan menterinya beda, wakil menterinya beda, nggak mungkin cuma Noel doang sendirian kan, ini kan, nah gimana tuh, berani gitu? Iya, saya tadi baru diskusi dengan teman, itu Noel itu hanya ekornya aja, yang sebelum itu kan banyak. Jangan lupa loh, Anda kan tidak tahu itu mobil yang banyak dan motor yang banyak itu. Bukan mobil dia kan? Iya, ini kan mobil lama. Artinya dan dilakukan oleh orang banyak dan itu sudah menjadi tradisi menurut pengakuan Vian itu siapa yang ngasih. Yang Sultan itu. Yang Sultan itu. Berarti ini banyak yang dulu-dulu nih. Yang dulu-dulu kan sudah dianu juga. Sebenarnya kan penggeledahan terhadap kantor yang dulu kan sudah dilakukan ke rumahnya maupun ke kantornya. Iya kan? Cuma mungkin sedang menggeledah ini kok ada satu yang nyecer. Noel masih baru nih langsung diambil. Yang ini sedang berjalan. Berarti kan dia sial banget ya, Pak. Sial apes. Maka saya sering bilang gini loh, Mas Jadi. Di Indonesia ini lebih banyak pemberantasan korupsi itu bukan karena perencanaan bahwa saya akan berantas korupsi negaranya, tapi hanya karena orang apes saja sebenarnya. Sudah lari ke sana, bos ndak ada, ke sini ndak ada, masuk ke pojok kena. Gitu. Iya. Kalau masih punya power, punya cantolan politik gitu, biasanya ya aman-aman saja. Jadi menurut Pak Mahfud, Noel ini adalah orang yang apes dan gini, ya ditangkap juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Gitu maksudnya nggak merubah apapun gitu, Pak. Ya kayaknya sih ya, mudah-mudahan merubah. Bukan. Maksudnya kalau dia ditangkap pun tidak merubah perpolitikan gitu maksudnya. Mudah-mudahan merubah karena ada 3 teori tadi. Kalau betul, oke. Itu bisa merubah teori kalau betul bahwa pidatonya Pak Prabowo itu ditakuti betul kan, sehingga artinya bukan basa-basi, orang bisa ditangkap betul kan, bisa mengubah politik transaksi, political trade-off bisa. Tapi kalau teori yang gue mengatakan sekarang KPK sudah berani menampakkan jati dirinya sendiri tanpa dikangkangi oleh siapapun itu kan akan mengubah juga, akan mengubah mulai kembali ke zaman ya 10 tahun lalu lah, ketika KPK masih jaya. 10 tahun lalu dan sebelumnya kan ditakuti ya, kalau kita ke daerah atau ngomong apa-apa orang hati-hati loh ada KPK gitu. Dulu orang takut KPK, sekarang KPK apa diketawain. KPK apaan kok ditakuti. Itu KPK boneka katanya kan. Nah sekarang supaya dia tidak jadi boneka, mudah-mudahan ini yang bisa mengubah, mudah-mudahan. Meskipun tetap Mas kuncinya ada di presiden. Kuncinya tetap ada di presiden. Ya berarti saat ini kuncinya ada di Pak Prabowo ini. Oke, Pak, sekali terakhir Pak. Karena nggak akan ada, kalau ngobrol Pak Mahfud tuh nggak ada selesainya. Udah mau sejam begini ya, udah mau sejam. Pak, DPR itu kan diminta. DPR. Ya DPR. Di demo ya tadi malam. Di demo. Cuman tuh kalau saya lihat sebenarnya juga gini Pak. Itu banyak video-video buatan orang yang digabung-gabungin sebenarnya. Kayak dia jogetnya kapan, ininya kapan. Iya. Jadi sebenarnya tuh kayak ada yang menggerakkan juga sebenarnya menurut saya. Saya nggak belain DPR-nya ya. Tapi maksudnya kalau saya lihat, loh ini joget kapan, ini ketawa kapan, ini kapan. Ya ditambahin lah dengan jawaban-jawaban yang memang agak aneh gitu kan. Tapi dipanas-panasin dan sebagainya. Konteksnya adalah terus tiba-tiba ada demo. Walaupun kayaknya lebih nggak besar seperti kemarin-kemarin. Atau nanti ada demo buruh nih Pak, sama demo tanggal 28 gitu. Kalau itu serem nggak Pak? Itu akan ramai karena itu sudah dikoordinasikan dengan pimpinan buruh juga dan DPR sudah tahu. Oke. Tapi mungkin tidak akan rusuh ya. Oke. Karena udah ada
yang dibicarakan dan mau disepakati kira-kira. Ya. Udah. Ini kan biasalah panggung politik. Ya. Nah, yang DPR banyak yang minta bubarkan DPR. Memungkinkan? Begini, itu serius soal pertanyaan Pak bubarkan DPR. Menurut saya bahaya pikiran untuk membubarkan DPR itu. Karena sejelek-jeleknya negara itu masih lebih baik kalau ada DPR-nya. Sebab kalau kekuasaan tanpa DPR itu bisa luar biasa. Kesewenang-wenangan, munculnya kesewenang-wenangan bisa luar biasa, meskipun dalam praktek ada juga monarki itu yang adil. Tetapi ini tidak terkontrol ini. Kalau misalnya DPR dibubarkan. Pernah dilakukan kan oleh Bung Karno dulu. Ingat tahun 59 Bung Karno tahun 57 berpidato, yang merusak Indonesia ini adalah partai politik waktu itu, berarti DPR kan. Oleh sebab itu mari kita kuburkan partai politik. Tidak lama sudah itu Bung Karno keluarkan dekret, DPR juga MPR dibubarkan, konstituante dibubarkan, lalu DPR tidak dipakai. Berarti kuasa tunggal. Lah ya itu kan orang pada waktu itu seneng semula. Kenapa? Oh bagus nih Bung Karno menyelesaikan pertikaian. Semula bagus disambut gitu. Tapi lama-lama karena DPR-nya enggak ada, Bung Karno semakin lama semakin jauh bertindak sendiri, sewenang-wenang. Undang-undang enggak pernah dibuat lagi, yang dibuat Penpres waktu itu. Penetapan presiden itu undang-undang, tapi tidak dibuat bersama presiden, dibuat sendiri oleh Bung Karno. Maka namanya Penpres. Yang itu diberlakukan sebagai undang, bisa menghukum orang, bisa nangkap orang, bisa membubarkan pengadilan dan sebagainya. Jadi maksudnya nggak ada kontrol sistem ya Pak? Nggak ada kontrol sistem. Oleh sebab itu sejelek apapun DPR dan parpol sekarang itu jangan berpikir untuk dibubarkan. Situasinya akan lebih buruk lagi. Kekuasaan itu diberikan tanpa ada DPR. Gitu. Nah oleh sebab itu sekarang tinggal kita perbaiki aja DPR. Kan DPR sekarang digugat. Bubarkan DPR itu kan karena mereka itu seperti memfungsikan diri tidak sebagai wakil rakyat. Terkadang berkolusi juga dengan istana kan, kadangkala di dalam pembuatan undang-undang macam-macam. Nah itu aja diperbaiki. Kalau ganti anggota DPR gitu? Bisa diganti. Kenapa? Misalnya proses pergantian itu nanti kalau pada waktunya pemilu. Kalau diganti sekarang ada proses penggantian antar waktu. Meskipun tuh syaratnya harus terjadi pelanggaran dulu. Kan pelanggaran tidak ada Pak. Kalau tidak ada pelanggaran ya bisa saja, artinya tindakan ekstrim daripada membubarkan DPR tanpa ganti, kan mendingan diganti. Pokoknya DPR harus tetap ada karena itu instrumen konstitusi. Nah ini aja deh seperti kejadian Pati ya deh Pak. Itu kan nggak semudah itu dimaksulkan. Iya. Nggak bisa. Memang harus dipersulit. Menjatuhkan orang itu harus dipersulit karena apa? Karena kalau menjatuhkan pejabat pilihan rakyat itu mudah. Maksudnya sih jatuh-jatuh semua. Jatuh-jatuh semua kan. Harus. Nggak ada yang benar juga. Nggak ada yang benar pasti. Ya pasti dianggap nggak ada yang benar. Dipersulit juga. Tapi kalau sudah rasional ini memang sudah nggak benar kan ada mekanisme. Berarti ketika keadaannya very ekstrim, ya, maka bisa terjadi gitu. Harus dipersulit berarti Pak ya. Ini sama seperti Bapak pernah di podcast saya ngobrol juga bahwa seburuk-buruknya polisi dianggap masyarakat, tetap harus ada polisi. Tetap gitu, harus kan? ada polisi. Betul. Jadi itu sekarang Mas Dedi. Ya mari kita menghela nafas. Seperti sedih sekali. Gitu. Terakhir ya Pak ya. Terakhir bener Pak. Seandainya satu saat Bapak jadi presiden. Apa yang Bapak lakukan pertama kali? Saya enggak pernah membayangkan saya minta Bapak ini justru Bapak bayangkan. Oleh sebab itu saya tidak tahu apa yang pertama kali saya lakukan kalau suatu saat jadi presiden. Tapi kan Bapak pernah mencalonkan wakil presiden, Pak. Oh iya, wakil presiden. Tadi artinya presiden. Oh iya. Kalau wakil presiden kan sudah bilang berkali-kali kalau saya jadi wakil presiden saya sudah kontrak janji dengan Bu Mega, dengan Ganjar waktu itu. Berikan masalah hukum kepada saya, koordinasinya. Saya tidak akan mengambil wewenang presiden. Jadi koordinasinya, saya akan bertindak, tapi semuanya akan dikonsultasikan ke presiden. Oke, so you know your expertise, expertise di situ. Waktu itu. Kalau jadi presiden? Kalau jadi presiden nanti aja lah. Itu masalah lain lagi. Sesuatu yang hampir
hampir tidak terbayangkan ya. Sehingga saya juga tidak berpikir mau melakukan apa. Tapi pasti akan melakukan pilihan-pilihan yang tegas dalam situasi seperti ini, dan seorang presiden harus berani mengambil risiko tidak populis. Jadi unpopuler nggak apa-apa? Tidak ada, tidak populer tidak apa-apa. Kalau unpopuler tiba-tiba di demo habis-habisan gimana? Tidak apa-apa. Kalau memang harus berhenti ya berhenti, kenapa? Tidak ada yang harus diperjuangkan mati-matian. Iya kan? Soal itu kan ini urusan rakyat. Kayak Gus Dur dulu kan sama, ya apain katanya. Tenang-tenang aja. Meskipun ya bertahan, tetapi tidak mempertaruhkan segalanya. Ketika Gus Dur ngelawan bertahan kan tidak mempertaruhkan segalanya juga. Tidak mengorbankan orang lain satupun kan waktu itu pikirannya. Yang dia pertahankan adalah konsep berpikirnya, konsep Pak. Berpikirnya. Ya betul. Oke. Gitu. Pak, siap. Oke. Teman-teman silakan mampir ke membership only-nya Pak Mahfud. Karena Masterclass Mahfud MD. Masterclass Mahfud MD. Gitu. Harganya piro, Pak? Nggak tahu tuh. Saya malah nggak tahu tuh kalau itu ada harganya. Nah, ini awal korupsi tuh gitu, Pak. Iya, tapi ini kan swasta, nggak ada korupsi. Oh iya. Masterclass Mahfud MD. Oke, that's basically talking about anything, Pak. Iya. Jadi apa yang sekarang ini tersembunyi masih pertanyaan orang, nanti dijelaskan. Apa bedanya Bapak omongin di podcast Bapak dengan yang ada di sana? Kalau yang di sana lebih akurat datanya dan lebih sistematis. Kalau ini kan spontan aja, kayak tadi saya menyebut, kok saya enggak ingat ya undang-undang nomor sekian misalnya kan. Nah, kalau yang ini rinciannya kenapa undang-undang ini ada dan apa hantamannya, bagaimana menghindari, itu semua ada di situ. Kenapa itu lebih di private dibandingkan yang lain? Karena mungkin akan banyak menyebut nama orang. Oke, paham. Kalau yang begini kan enggak boleh nyebut nama orang. Iya. Kalau di situ boleh nyebut karena ini hanya berlaku untuk member. Iya, oke, paham. Karena kalau misalnya detail dan sebagainya kan buat masyarakat gini, kalau detailnya undang-undang buat masyarakat lebih baik karena itu pengetahuan. Iya. Tapi kalau nyebut nama orang, nama orang ini banyak bicara kasus nih soalnya. Banyak berlaku orang, banyak pertemuan rahasia saya dengan si A si B. Kan bisa disebut di situ. Oh, ini bilang begini, ini bilang gini gitu. Lebih terbuka. Ember juga. Tapi kaitannya dengan kasus. Oke. Pak Mahfud sehat terus. Terima kasih Pak, selalu bersedia kalau saya butuh bantuan Bapak. Karena senang sekali. Kayaknya bukan hanya saya butuh bantuan, masyarakat juga butuh bantuan, pengertian yang baik dari Pak Mahfud. Karena kan kalau nggak kayak tadi aja DPR bubarkan, nggak semudah itu dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak Pak Mahfud, sehat terus ya Pak ya. Baik Pak, mari Pak, let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.